Yuk. When did you lose your virginity? Hey. Halo guys semuanya, teman-teman bacot. Kita hari ini di segmen spesial yang baru, yaitu adalah pedas panas. Makanan pedas, pertanyaan panas. Gimana? Bagus ya? Bagus. Host dia sekarang ya. Kita hari ini kedatangan teman baik gua, my good friend, mungkin influencer papan atas Indonesia. Itu nggak perlu dijelasin ya. Super mega bintang Alkarin. Halo, Daryl Jowono. Or my good friend Karin Bagaimana Mafilda. kabar Erika? Oh, Ayah, langsung, bos, belum nih. Oh, belum. Belum juga makan. Oke, jadi ini ada apa sih, Der? Kita bakal ngapain nih? Ini kayaknya bukan sekedar podcast yang bakal kita lakuin. Kita akan makan mie instan. Oke, dengan cabe yang kita buat sendiri dari level 1 sampai level 10. Oke. Gimana? Bisa dilihat cabe-cabenya? Jadi ada 10 sambal ini yang nanti akan di-mix ke mie instannya. Mie instannya. Gue makan sambil gue kita jawab. berdua makan. Kita berdua makan. Sambil gue jawab pertanyaan panas lo Pertanyaan panas itu dari level 1 sampai level 10. Siap. Gue gak akan memalukan. Let's go. Padang gue bisa. Gue akan jadi Hall of Fame pertama kayaknya. Yes. Kalau yang bisa selesain makanannya semua akan masuk di pedas panas Hall of Fame kita. Apakah gue akan menyiksa diri gue sendiri demi pride? Ayo, gue Karin tuh salah satu orang yang kalau misalnya udah dikasih tahu nih ada challenge, dia pasti gue harus bisa. Sagi bro. Iya kan? Lempar koin ke kolam berenang, gue harus cari gitu. Oke, so welcome Karin Mafilda, bisa dibilang one of the biggest influencers dengan sekarang berapa? 7 juta followers di Instagram, YouTube, sekarang ada talent management juga, dan semuanya yang keren-keren. Thank you. Sambal pertama kita ada sambal gagal skripsi, guys. Jadi buat orang yang gagal skripsi, ya udahlah ya, gagal skripsi doang. Oke, makan dulu nih. Makan dulu. Harus habis, kayaknya nggak mungkin. Harus habis. Gue coba aja kali ya. Oke kan? Wah ini pedes boy. Makan nih. Ini nggak pedes. Der ini pedes Der. So, seorang Karin Mafilda, guys. Karin Mafilda, bagi yang nggak tahu, itu dia UN tertinggi se-Provinsi Riau. Ya, kita tuh mau tanya Rin, kayak gimana sih lu bisa nangis di YouTube, ya terus viral, terus sekarang punya bisnis banyak, sekarang punya A-team, talent management dan lain-lain. Gimana sih ceritanya Rin? How did it get there? Udah habis ya. Wah. Oke. Enggak sih, basically gue emang udah kerja, gue nyari kerja sampingan itu dari gue masih SMP. Tapi dari dulu gue emang udah kayak nyari duit sampingan karena memang bokap nyokap gue bukan tipe orang tua yang nge-spoil anaknya gitu loh. Sedangkan gue adalah anak yang banyak banget maunya. Nah, tapi gue juga gak mau repotin orang tua. Jadi emang dari SMP kelas 1 gue emang udah nyari duit sendiri, which is gue bikin online shop sendiri. Pertama kali bisnis pertama gue dapet yang ini seperti casing HP. Iya, case HP. Jadi waktu itu kan iPhone, ini kayak orang-orang udah sering banget denger ya, iPhone itu dulu masih kayak niche banget orang-orang yang punya. Kemudian case HP-nya tuh dulu mahal banget. Orang beli case HP bisa kayak 300 ribu segala macam kan pada waktu itu. Akhirnya gue bikin DIY case HP yang bisa digonta-ganti pakai paper gitu. Bisa digonta-ganti dan gue hargain cuma 180 ribu. Dan modal gue, itu gue minta sama bokap gue waktu itu, gue minjem sama bokap gue cuma 500 ribu. Gue balikin tuh berkali-kali lipat, itu pokoknya dalam waktu 1 bulan dengan modal 500 ribu, gue dapet 25 juta pertama gue waktu gue umur 13 tahun kalau nggak salah. How did it went viral? It went viral. Jadi pokoknya gue pindah akhirnya kan balik SMA ke Jakarta. Nah gue pikir
Kalau jadi gue tuh anak-anak bener-bener anak-anak pendidikan buat dulu. Bener-bener gue tuh anak-anak olimpiade, cerdas cermat, segala macem. Pokoknya itu gue deh. Terus akhirnya gue pikir gue akan bisa menempuh pendidikan yang lebih bagus itu di Jakarta, which is true. But gue tidak mengetahui pergaulannya. Pergaulan Jakarta. Yes. Lu tau gak gue datang ke Jakarta, rambut gue masih panjang tuh. Gue datang untuk SMA kelas 1 itu kan cewek-cewek badai yang rambutnya kayak panjang terus kayak digerai kayak gitu. Gue datang ke sekolah pakai kacamata, rambut gue dikepang 2 kayak gitu. Dia tuh pakai backpack. Itu gue datang pertama kali. Nah, terus dari situ ya akhirnya gue berubah lah perspektif gue tentang kayak gue harus jadi dokter untuk bisa sukses. Itu ternyata enggak gitu loh. Karena keluarga gue, kalau lo mau tahu, keluarga gue tuh semuanya dokter. Keren. Gue mau tahu dari viral lu itu, kan tiba-tiba 3 jam terus tiba-tiba viral. Terus how did you ride the wave? Lu gimana cara menggunakan keviralan itu I didn't know. You didn't know? I didn't know back then. Kayak gue kayak stres segala macam bla bla bla, and then ya gue coba untuk kayak gue inget sih satu orang yang bilang ke gue, ini agak surprising, pasti kayak lo kaget deh orang yang ngomong ini siapa? Yang Lex. Itu Dia udah kenal lu tapi? Belum, itu pertama kali tiba-tiba random number nelpon gue, which is yang Lex, nelpon kayak Rin, ini gue yang Lex. Waktu itu sorry banget Lex, gue gak tau lu siapa, terus kayak lo ngomong seakan-akan gue tau lu siapa gitu loh, cuma kayak oke, gue bilang. Terus dia bilang, iya, gue mau ngajak lo collab nih, bla bla bla. Gue pengen lo nggak diinget sama orang terakhir kali sebagai sebagai kesalahan lo gitu loh. Jadi kayak, ayo kita bikin karya, gitu kata dia. Tapi buat kalian yang tiba-tiba viral, jangan mau dikenal sebagai keviralan itu doang. Coba buat karya lagi, ya kan? Oke, sambal kedua Rin, kita ada sambal jempol netizen. Ini makanan gue sehari-hari. Siapa takut? Takut. Kayaknya pedes deh. Yang ini sambal hijau Rin. Oke lah, jempol netizen mah nggak ada apa-apanya. Oke. Enggak kan? This one is better than the first one. Karena kayaknya lu udah biasa main itu. Jadi yang ini nggak terlalu gitu, nggak naik lagi. Pas kucing ini viral, gue kan lihat nih kucingnya di feed Instagram. Gue kayak anjing nih, kucing kocak banget, dia nge-freeze gitu kan. Oke. Terus lu bawa kucing ini ke vet kan? Yep. You bring it to the vet, right? Sebenarnya tujuan gue adalah bukan buat trainingnya, tapi gue pengen banget melestarikan budaya orang menolong gitu loh. Pada waktu, menurut gue keberadaan sosial media sekarang itu mempermudah banget orang untuk membantu orang lain. Pertama kayak kalau misalnya nggak ada sosial media, kita nggak akan pernah tahu ada kayak misalnya ojek yang kenapa, ada juga kucing yang kenapa, segala macam bla bla bla, kan kita akan pernah tahu itu kan. Ya mungkin tahu tapi juga chance-nya kecil gitu loh. Jadi itu salah satu kemudahan sosial media yang bisa membuat kita lebih banyak membantu orang. Kemudian selain kita bisa tahu apa yang bisa kita bantu dari sosial media, kita juga bisa mengajarkan orang untuk membantu juga. Kayak pada waktu itu gue inget banget, pertama kali gue terjun di dunia kerelawanan itu 2018, which is di Palu. Gue sama sekolah relawan turun langsung ke Palu, H+7 dari Palu tsunami sama gempa bumi itu. Gue turun ke sana dan gue emang niatan gue adalah gue diem-diem ke sana, taunya ketahuan, udah kan. Dan gue lihat dari situ orang-orang jadi ikut menolong gitu loh. Jadi orang-orang ikutan buka kita bisa, orang-orang jadi ikutan bener-bener mau turun, dan itu yang gue mau. Dan itu lo ngobrol sama orang, itu makanya kan kenapa kita dinamakan manusia. Karena kita bisa berinteraksi dan juga kita bisa menyalurkan kebahagiaan, kesedihan, dan segala macam emosi gitu loh. Dan itu sebenarnya yang lebih berharga. Iya, pasti. Dibandingkan, maksudnya kan ya semua sama berharga. Touch kan, ya, human touch gitu. Human touch gitu ya. Lu berasa dipeduliin sama orang lain gitu. Betul. Walaupun sekarang kita lagi nggak bisa untuk melakukan ya turun ke lapangan gitu loh ya. The least that we can do sekarang adalah ya bantu orang dengan materi yang kita punya itu. Dan kalau misalnya itu kan yang penting intensinya kan. Kalau misalnya intensinya bagus, kan yang ngasih lu pahala juga Tuhan. Ngapain nih orang ngasih tahu. Third sambal.
Sambal temen aja. Damn. Oke guys. Kok serem kali ini lo. Sambal temen aja. Jadi buat kalian yang kalau misalnya dikasih tahu kita temen aja ya. Pahitnya, Kayak pedesnya gue yang tuh sering seperti gituin itu. orang. Iya. Nah ini berarti buat orang yang setiap orang yang lu gituin. Apa ini karma gue sekarang? Karma lu. Gimana? Oke lah. Tapi ini banyak banget ininya Der, Sambelnya. sambelnya. Ice cold beer sih gila. Aduh. Gue nggak tahu sih si perut gue nanti habis dari sini kayak mana. Yang penting masuk Hall of Fame, ya kan? Itu aja yang penting kok. Lu bisa ceritain gak sih gimana caranya lu bisa deket sama yang Lex, bisa masuk Takis, terus cerita lu abis itu bisa buat A-Team sendiri? Oke. Pokoknya singkatnya dari Lex Chat itu akhirnya kita ketemuan, ngobrol. Dia ngajak gue bikin lagu, terus gue bilang kayak gue kayaknya nggak minat di daerah di Lagu, musik. iya, tapi kayak nggak, kayak lo bisa kata dia. Terus kayak oke, let's try. Terus kayak intinya masuk manajemen itu sendiri. Gue cabut dari Takis gara-gara satu dan lain hal yang menurut gue bikin gue nggak nyaman di sana juga, permasalahan. Gue cabut dari Takis dan akhirnya gue independen dari situ. Gue independen dari situ, akhirnya gue bikin A-Team Management iseng doang. Itu gue inget banget malamnya, which is 9 Agustus 2017. Gue habis mabuk secara kacau di Lucy. Secara kacau di Lucy 2017 tuh sama Shannon, waktu zaman-zamannya gue sama Shannon. Terus tapi itu gue udah berlangsung 2 bulan tuh kayak gitu-gitu aja, nggak ada tujuan hidup lalu segala macem. Sampai akhirnya gue malam itu gue kayak nangis nih, gue kayak ambil minum. Terus kayak Shannon sebelah gue, Shan sampai kapan nih kita mau kayak gini anjir, kayak gini-gini segala macem. Gue nggak bisa nih kayak gini terus, maksudnya ini udah 2 bulan kita kayak gini. Yaudah besok kita ngobrol. Besoknya akhirnya kayak ayo kita bikin sesuatu. Terus kayak kalau misalnya gue bisa bikin lo famous terus kayak make money out of your account, your Instagram account, mau nggak lo? Gue gituin. Barengan gitu istilahnya. No, basically Shannon jadi talent gue. Terus kayak dia bilang mau, oke, gue akan ajarin lo segala macem yang gue tahu tentang Instagram dan lain segala macam tentang social media. Terus ya akhirnya. Terus dia berhasil? Ya jujur sampai sekarang sih A-Team belum pernah minus ya. Asik. Tapi Shannon sendiri, how long did it take to grow her account? Terus kayak gimana, coba rinciin sedikit? Itu like a month. Sebulan? Sebulan 2 bulan dia dapat 100.000 followers I think. Gila. Keren. Itu dan itu lu ajarin, lu banyak lu libatin di social media lu. Yep. Kayak gitu. Terus gue ajarin kayak how to do paid promote, how to do photo shoot, how to do that and this segala macam gitu. We have sambal kapan nikah? Mampus. Nah, ya kan? Ini Gua balikin pertanyaan boleh? sakti. Ini enak kan? Ini enak. Enak kan? Apa ya? Kayak udah nggak kerasa pedesnya lagi loh. Ya, jangan ya. Lu punya pertemanan nih, namanya Black Squad. Bener gak? Udah, ini jiwa kapan anjing? Alay banget. Terus lu bisa ceritain gak sih Black Squad ini siapa aja? Terus kenapa lu bisa Gue berteman? jujur udah lupa beberapa membernya, tapi yang gue ingat pada waktu itu ada Baby, Sabina, ada Yoriko, ada Ratu Maharani, ada Vanessa Egas. Terus lu pernah bilang ya di salah satu podcast lu tuh ketemu di sebuah aplikasi. Oh enggak, jadi kayak kalau yang tadi tuh kan Blacks, beda lagi, ini beda era lagi, ini beda era yang pas gue waktu itu ketemu sama Sarah. Jadi pertama kali gue ketemu sama Richard dulu, Richard Gibson, kakaknya Sarah Gibson. Gue kenal sama Richard. Fun fact, dulu Richard tuh pernah deketin gue, tau nggak? Kakaknya Sarah. Terus udah dari situ akhirnya gue nggak sama dia kan, tapi akhirnya kita main terus, dan gue baru tahu dia punya adik, which is Sarah. Nah dari situ gue bikin Instagram segala macam. Jadi Instagram Sarah tuh namanya Sargip dulu.
Gue yang bikin, terus Oh, lu yang habis itu bikin? Gue yang bikin. Gila. Terus dia gara-gara kita berantem 2000 berapa, dia ganti. Diganti Sarah Gibson. Gue gak mau. Karena Sarah Taurus ya, Iya. gak mau gue dikenal gara-gara kayak Sarah Gibson-nya Awkarin gitu. Ganti sama dia Sarah Gibson. Ya tau lah itu kayak dia. Sambal kelima kita ada sambal di PHK. Wih, Oh, berapa dulu banyak ya. lagi, gue tuh kenyang tau. Kita tuh mau mengenang orang-orang yang sangat berjasa di hidup lu. Oke. Tapi kita mulai dengan Barbara Putri, Ratu, dan Raden. Coba diceritain dong, Rin. Mereka temen gue dari lama sih, 2017. Tapi awalnya dikenalin sama temen doang. Tapi akhirnya jadi, enggak, sebenarnya kalau Putri itu temen. Abis itu baru gue pekerjakan jadi manajer gue. Kalau Ratu itu gue kenal dari kerja. Jadi kayak gue interview dia kerja sama gue jadi admin pribadi. Kalau Raden itu kenalan dari Putri, dia jadi asisten gue pribadi gitu. Terus Sebut aja. apa kayak Raden, Putri, dan Yes. lain-lain. Kalau yang tadi tiga, Ada Erika, Sarah, Keanu. Keanu. Nah kalau dari ketiga itu pertama kali kenal duluan itu Sarah. Itu seperti yang gue bilang 2016 gue kenal Sarah gara-gara dari Richard. Jadi gue baru tahu Richard tuh punya adik, which is Sarah. Kalau Erika itu gue kenal 2017. Jadi nggak jauh. oh, Sarah tuh 2015 akhir. Jadi pokoknya kenal Sarah dulu lebih lama, abis itu baru kenal Nangis-nangis di Erika. video sama Sarah. Yes, yes. Kampret lo. Jadi terus habis itu ketemu Erika 2017. Kalau sama Keanu, gue kenal sama Keanu tuh di Monopoly di atas di The Moon. Di The Jadi Moon. waktu itu gue ketemu sama Sarah di sana, nggak sengaja ketemu. Terus habis itu kayak Sarah bawa Keanu temennya. Gue lupa temen apanya gitu. Terus habis itu Keanu tuh emang lucu banget. Iya, emang emang kocak. dari dulu tuh lucu banget. Dia nyanyi di Game Boy Muzak. Itu pokoknya tuh lucu banget kan. Akhirnya dari situ kalau nggak salah gue follow. Abis itu gue jadi ngeliatin story dia yang kayak dia dulu kan trademarknya dia adalah dia suka kayak jawabin question and answer terus kayak marah-marah gitu kan. Oh iya, gue nggak tahu tuh. Itu gue ngakak di situ, akhirnya gue follow, gue kayak post dia gitu loh, kayak anjing lucu banget nih orang kayak gitu, terus gitu deh. Terus ada yang mau disampaikan nggak ke orang-orang ini? Pokoknya yang nggak ya basically yang mau gue sampein adalah gue senang banget kita pernah ketemu dan kita pernah menjalin pertemanan, bahkan kita juga masih menjalin pertemanan yang baik sampai sekarang. Karena dari kalian juga gue belajar banyak tentang kehidupan, pertemanan, percintaan, dan juga semuanya deh. Gue belajar dari keenam orang ini gitu. Terus juga mungkin gue berharap kalian juga bisa ada yang diambil dari gue juga selama kita berteman. Dan harapan gue sih ke depannya maksudnya kita bisa sama-sama sukses bareng. Terus juga apapun yang maksudnya dulu pernah menyebabkan kita berantem, apapun itu segala macem, ya hopefully kita bisa grow dari sana. Terus juga get over permasalahan itu juga, dan kita bisa Grow over it. Yes, grow over it. over it. Jadi kita bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi gitu ke depannya. Sambal keenam kita ada janji manis mantan. Kebetulan ada satu mantan gue di sini, kita panggilkan. Yeah. Mari. Oke, sambal janji manis mantan. Gimana Rin? Banyak janji Bukannya nggak kemarin mantan? mantan gue ada yang di sini juga ya? Oh iya. Nelpon gue. Oh iya banyak. Banyak ya. Bacot kenal banyak mantannya Karin ya. Mantan gue nggak banyak sebenarnya, kelihatan banyak karena mereka sebenarnya setia aja gitu. Setia pas udah jadi mantan kan anjing. Gimana Riz? Janji manis mantan yang paling manis yang lu inget apa Rin? Gak ada siapa-siapa, gak ada siapa-siapa yang lain, gue selain kamu. Asik. Mantep, bos. Cheers Cheers untuk dulu. kita. Ini pros enak banget ya. Bener-bener ngeredain pedasnya banget. Gila sih. Alright. Nah, di topik ini kita ada highlight dari Awkarin, hati merah dan hati putih. Terus kita tuh mau tahu kenapa sih ini orang
spesial banget sampai bisa masuk highlightnya seorang Awkarin gitu? Apa sih jasa dia ke hidup lu? Enggak sih, sebenarnya kayak dia pacar gue aja gitu loh. Pacar? Mantan. Sekarang mantan. Mantan pacar? Mantan pacar? Mantan pacar. pacar. Gue basically, gue kalau pacaran gue all out banget. Jadi kayak memang bukan cuma highlight doang. Maksudnya kayak, ya gue suka aja gitu loh. Kayak gue naro, ya maksudnya kan gue especially gue gak bisa terlalu terbuka di hubungan yang kali ini kan. Cuman maksudnya gue pengen kayak jadi pengingat aja, highlight gue tuh sebenarnya sebagai pengingat doang gitu loh, kayak biar momen-momen yang pengen gue inget itu gue bisa lihat di sana dan orang-orang juga bisa lihat di sana kayak gitu. Cuman ya spesialnya apa ya? Dia baik sama gue sih, basically dia baik sama gue, dia sayang sama gue. Lo dikasihin jerapah, ada candlelight dinner kan kalau nggak salah. Gue yang buat. Oh, itu lo yang buat. Hey. Terus ada kayak banyak banget tuh, kenapa seorang tuh bisa sweet banget sama lo, apa sih rahasianya? Saya adalah susuk saya. Enggak tahu gue juga. Susuk gue adalah ketulusan. Oh, itu susuk yang paling manjur dan enak. Ya, ini semua disponsori ya, Pram. Yang enak sekali. Kita ada sambal mulut mertua. Nah, mungkin gimana Karin tanggapannya sambal mulut mertua? Sambal mulut calon mertua. Apa ya, nggak ada sih, mertua gue baik-baik aja semua ya. Calon mertua gue. Di TikTok ini, ya silakan ditonton. Cuman memang itu kekurangan gue adalah cinta. Gue terlalu sayang sama orang aja dan gue terlalu bisa banget care sama orang. Dan gue nggak bisa aja untuk melepasin itu traits itu di gue. Gue emang care sama orang, tapi gue berusaha sekarang. Jadi gue pengen coba let away dulu dari apapun. Jadi di sini lu bilang lu tuh terlalu sayang, oke, dan care banget sama orang, dan yang akhirnya tuh lu nggak bisa sadarin atas hal itu. Oke. Gitu. Terus menurut lu apa sih yang buat lu seperti itu? Gak tau sih, gue orangnya emang clingy banget aja sama orang dan I just have so much love in me, I think. Yang dimana kalau gue keluarin, gue nggak kasih ke orang, gue yang bakal gusar sendiri gitu loh. Kenapa kayak di so much love that I have, gue nggak kasih sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya ke orang-orang yang gue sayang gitu. Oke, itu gue satu. emang bisa banget aja kayak berkorban dan sayang you banget just sama have orang. so much love in yourself that mau nggak mau itu akan ngelampau semuanya. Iya, gue akan kasih ke banget love gue ke orang lain sih. Terus itu? One day, gue masih umur 7 tahun. Gue nangis sih deh. Maksud gue aja cerita ulang. Tanggapannya apa maksudnya? Biarin anak-anak. Pros dulu kita. Iya, cheers. Aduh, gue udah banget. Oke. Sejuk banget ya. Jadi, pokoknya gue punya tante. Nah, tante gue ini adalah salah satu tante favorit gue lah. Keren, segala macem, bla bla bla. Tante gue semuanya itu dokter, kecuali tante gue yang ini. Nah, tante gue yang ini seorang businesswoman. Gue main-main sampai akhirnya dia memutuskan untuk punya anak kan. Akhirnya mereka punya anak dan om gue ini nyuruh tante gue untuk ninggalin kerjaannya karena dia pengen tante gue tuh fokus jadi ibu rumah tangga, which is itu jadi perdebatan di keluarga gue karena keluarga gue adalah orang ya sekumpulan orang-orang yang memang menjunjung tinggi banget pendidikan gitu kan. Akhirnya pendidikan dan juga pekerjaan lah istilah kayak gitu kan. Kita nggak peduli maksudnya perempuan harusnya di dapur apalah, itu emang dari dulu nggak ada di keluarga gue tuh. Kita pernah mikir walaupun mereka terbilang kayak orang ya zaman dulu dan kolot juga, kita memang kayak perempuan ya kerja gitu loh. Terus udah kan akhirnya jadi perdebatan sampai akhirnya tante gue memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya dan jadi ibu rumah tangga. Terus habis itu pas gue lagi mau masuk ke ruangan, tante gue tiba-tiba di ruang tengah itu di telepon rumah, lagi teleponan teriak kayak gini, "Ya kamu siapa? Saya istrinya." Nah itu gue nggak ngerti pada waktu gue umur 7 tahun. Gue gak ngerti sama sekali sampai akhirnya gue tuh sering kayak pada semenjak hari itu, siang itu, kayak beberapa bulan setelahnya, pokoknya keluarga gue tuh sering banget meeting gitu, dimana gue tuh disuruh jagain sepupu-sepupu gue, jadi kayak ngajak main tapi gue gak ngerti apaan sih nih gitu kan.
mereka tuh kayak ribut-ribut gitulah, kayak kenapa. Akhirnya setelah sering berjalan waktu, gue baru tahu kalau om gue ini tuh selingkuh. Dan om gue ini selingkuh dari tante gue yang bangsatnya udah disuruh cabut dari kerjaannya. Sedangkan tante gue tuh ada pada waktu itu dia tuh posisinya direktur dan bukan kayak sembarangan cuma maksudnya dia kerja apa gitu, enggak, beneran posisinya bagus gitu loh. Terus kayak dia meninggalkan pekerjaan itu demi om gue. Terus di satu sisi setelah akhirnya mereka mau memutuskan untuk cerai, maksudnya keluarga pada bilang udah cerai aja lah kayak gitu kan, lo bisa kok kerja lagi gini segala macam, keluarga encourage kayak gitu. Tapi tante gue nggak mau karena udah ada anak dua gitu loh. Tante gue mempertahankan itu, jadi akhirnya ya kita udah lihat sisi Awkarin yang punya perasaan lebih, sayang sama orang gila gitu, sama this other side yang mungkin udah pernah ngelihat kejelekannya di hubungan. Lu lebih mending dicintai orang berlebihan atau lu yang mencintai orang berlebihan? Gak tau deh. Gue sih suka ya sama sensasi mencintai orang, tau nggak? Kayak perjuangan yang gue lakuin segala macem, terus kayak bagaimana perjuangan gue tuh diapresiasi, gue suka itu sih. Jadi gue akan pilih mencintai orang. Itu udah pasti? Iya, udah pasti. Karena kalau nggak, mungkin lu juga sama kayak gue kayak kalau nggak bosen gitu kalau misalnya orang yang mencintai lu doang kayak ganteng banget tuh padahal ya. Banyak yang cinta ya Pak ya? Enggak lah, ya. Sama. Sambal ditikung teman. Sakit lah ya. Pernah nggak? Ditikung temen? Enggak deh. Nggak pernah, tapi pernah kayak gini. Jadi kayak, gue suka sama satu cowok nih, tapi gue telat bilang, terus teman sahabat gue udah kayak udah duluan, terus kayak udah deh, apa-apa ya gue bantuin. gue gak mungkin mirip-mirip kali ya? Dikit lah, ayo Hall of Fame, dua lagi. Gue takut muntah anjir. Oke, play videonya. Aduh, tinggal terakhir lagi. Coba lagi. 2, 3. Ayo bisa Karin nih. Tuh, kan emak gue sama keluarga gue tuh bukan yang kayak tipe nanya kapan nikah, enggak, kapan lulus kuliah itu yang ditanya. Mungkin banyak yang penasaran untuk seorang Awkarin, konsep nikah lu tuh kayak gimana sih? Of course, gue udah pikirin jauh-jauh hari sih, maksudnya kayak even gue belum ada niatan untuk nikah sekarang. Kayak gue udah mikir kayak ideal gue nikah mungkin di 27 kali ya, 27, 26, 27. Cuman idealnya, kenapa gue bilang 26-27 tadi? Karena gue lagi masih pengen mengejar karir gue dulu. Gue pengen settle dan juga gue pengen financial independent juga, financially stable di financial gue. Dimana nanti gue udah gak mikirin kerjaan lagi, gue udah gak mikirin kayak gimana gue harus besok makan atau apapun itu segala macam, bayar cicilan apa segala macam. Gue udah gak mikirin itu lagi, tapi gue fokus ke keluarga. Gue pengennya kayak gitu, makanya kan sekarang gue puas-puasin, gue traveling, gue kayak explore ini. Itu bukan saya guys. Ya kayak explore segala macam bla bla bla, terus juga ya kerja dan segala macam. Gue puas-puasin sekarang di masa muda gue, karena ketika nanti gue udah berkeluarga, gue pengennya settle. Gue bener-bener jadi sosok ibu rumah tangga yang bukan di rumah doang, cuma ibu rumah tangga yang bener-bener fokus sama keluarga. Lu udah pernah mikir lu mau ajarin anak lu apa gak sih? Basically kalau gue sih, gue pengennya ngajarin dia semuanya sih. Ya maksudnya ada dasar-dasar semuanya gitu loh. Kayak misalnya gue ajarin dia politik, ekonomi, terus juga teknologi, sosial media, segala macam, apapun itulah gue ajarin. Tapi nanti kita lihat interest dia tuh lebih kemana, dia akan lebih bertanya di mana gitu, dia akan lebih curious di mana. Iya, kayak ngambil waktu lebih banyak tuh di mana, apakah itu teknologi, apakah politik, apakah ekonomi. Dan gue nggak akan juga membatasi dia kayak, oh gue punya mimpi, anak gue pengen kayak gini. Itu kan berarti bukan mimpi anak lo, itu mimpi gue. Dan udah cukup gue menjalankan mimpi gue, biarkan anak gue menjalankan mimpi dia gitu loh. Yang ini kita ada sambal beda agama. Ini sambal paling sadis, kayaknya ini harus yang terakhir deh. Gagal skripsi masih bisa diulang, jempol netizen masih bisa diabain. Temen aja kapan nikah, PHK, ya udahlah. Beda agama. Ada mau diganti. Mungkin. Gue udah pengen muntah tau. Lucu kali ya kalau masuk gue muntah gitu terus kayak jadi thumbnailnya gitu. Kayak ini pedes deh. Cobain. Feeling gue ini pedes. Gak apa-apa. Ya, lanjut aja lu nanya. Cepet, gue kuat nih. Oke. Di sini gue mau tanyain
tentang masa kecil lu. Mungkin nggak banyak orang yang tahu, cuman lu bisa ceritain nggak sih tentang masa kecil lu? Dan mungkin gara-gara kita lagi di pandemi sekarang. Ya kayak mana, kayak gitu aja. Apa pertanyaannya tuh apa? Masa gitu. kecil lu di mana, ngapain, terus kayak kenangan indah lu pas masih kecil tuh apa yang lu inget? Yang indah lagi jadi. Canda. Gua lahir 29 November 1997. 1 tahun dari kelahiran gua aja udah chaos Indonesia ya. Kepikir lah tuh. Ya udah, gua tinggal di Marga Satwa, Pondok Labu. Gue lahir di MMC, kakek gue profesor, kakek gue yang bantu lahiran gue juga. Oh ya? Iya di MMC. Terus apa lagi? Child joy lu terakhir. Apa ya? Pas lu udah tua nih sekarang kan? Kapan lu ngerasain happy kayak lu happy kayak anak kecil? Tiap gue dapet mainan baru. Sekarang, mainan baru tuh sekarang bukan kayak mainan zaman-zaman dulu ya. Maksudnya kayak mainan baru kayak rasanya gue baru beli jet ski. Jadi gue kayak main jet ski. Ya kayak gitulah. Tahu lah aku banyak nanya kau ini ya. Sambel namanya juga hidup. Oke. Jadi ini sambel tuh lo udah ngalamin ini semua, terus lu udah at a point yang lu udah kayak ya udahlah, namanya juga hidup gitu. Sekarang lu udah menginjak usia 23, akhir tahun ini bentar lagi lu 24. Lu udah punya talent management. Lu udah 7 juta subscribers, lu udah punya rumah, udah punya mobil bagus, udah punya jet ski banyak. Apalagi sih Rin yang lu mau, apalagi yang lu mau capai? Goals lu tuh apalagi, lu mau sampai mana? Cowok setia. Cowok setia yang keluarganya nggak ribet. Yang enak juga. Enak diajak ngobrol. Iya, enak diajak ngobrol, enak diajak makan. Ya kan? Itu jadi wish lu. Dunia material lu udah dapet nih semua. Enggak. Maksudnya kayak pengen punya pasangan hidup yang bisa jadi soulmate aja gitu. Lu akan melihat lagi muka. Gue pengen muntah. Part 2. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Yuk. Mantap! Dah. Woo! Apa jadi pertanyaannya? Apa lagi Rin? Lu udah punya ini semua di umur lu yang masih 23 tahun, 24 tahun ini. Di mana sih lu lihat diri lu di umur 30? Di mana lu lihat diri lu di umur 35? Dan apa yang lu mau? Apa yang lu akan kejar? Yang masih mau gue capai banyak banget Der sebenarnya. Gue pengen banget masuk Forbes 30 before 30, itu salah satunya. Gue pengen banget bikin shelter buat anjing dan kucing terlantar. Gue pengen banget bikin yayasan juga. Pengen banget nikah punya cowok. Yayasan para mantan. Canda mantan. Gue pengen juga A-Team. A-Team kan rencananya nanti gue bakal ekspansi juga ke Bali, ke Bandung, ke seluruh Indonesia lah. Abis itu baru gue lanjut lagi ke Australia. Apalagi nyet. Gue pengen beli rumah buat bokap gue. Lagi. Apalagi lu mau buat hotel, buat apa? Lu mau ke situ gak? Udah gak jelas lo percakapan. Sumpah. Meler nih aku Der. Aduh, ya itulah Der. Tau lah, pengen punya banyak duit udah itu. Bisa ribet deh, anjing orang ribet-ribet pengen ini itu. Oke. Lu bisa kasih tahu gak ke audiens semua ini yang lagi nonton? Rahasianya apa sih untuk bisa jadi kayak lu? Terus lu punya suggestion apa gak sih untuk ya mereka? Ya pesugihan lah, lebih semua ini gampang. Gak bercanda. Gue cuma selalu nekenin ke semua orang yang nanya apa yang jadi salah satu pegangan hidup gue. Gue selalu punya pertama
lu harus percaya sama diri lo sendiri. Itu yang pertama, percaya sama mimpi lo, percaya sama apa yang mau lu capai. Yang kedua, lu harus punya visi dan misi untuk mencapai goals yang lo inginkan tadi. Dan yang ketiga, kuncinya adalah konsisten. Dah, itu doang, 3. Pasti akan tercapai semuanya, lu nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini, gue setuju Kayak banget. ratusan tahun yang lalu juga orang mikir kayak, oh gue nggak akan bisa berkomunikasi dengan orang lewat pakai satu benda nih yang lu bisa taruh di telinga lo dan lo ngomong sama orang, tapi ternyata bisa sekarang. Dan dulu juga nggak pernah ada video call, orang mikir bisa bertatap mata gitu loh dengan orang padahal ribuan kilometer jauhnya, tapi dengan sekedar kayak lihat HP sekarang kita bisa gitu loh. Dan itu semua dimulai karena ada orang di sebelah sana yang bermimpi kalau itu pasti akan bisa. Benar. Jadi gue harus start bermimpi kalau gue akan cepat mendapatkan pasangan, ya kan? alright, woo! Thank you so much, Awkarin. Lihat ini semua. The first Hall of Famer of Pedas Panas. Tepuk tangan semuanya. Jadi menang dapat apa nih? Dapat kasih sayang dan cinta kasih dari gua. Dapat Ferrari kan? Atau Koenigsegg Agera? Aiza. Yang kecil boleh. Oke, thank you semua. Anything you wanna say to this camera? Anything that you wanna Ada, you udah wanna nggak announce? bacot kalian semua udah. Dah. Oke, thank you for watching Pedas Panas only on Bacot TV. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tonton konten kita berikutnya. Thank you guys. Woo! Hai teman-teman bacot, jangan lupa check our channel here and jangan lupa check our videos here.